Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget dipandang sebelah mata kalau ukurannya materi. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, profesi ini punya nilai yang luar biasa besar di hadapan Tuhan. Kita akan bedah soal pahala surgawi seorang guru. Nah, ini dia. Untuk apa bertahan? Mungkin ini pertanyaan paling jujur yang sering banget terlintas di benak para guru honorer ya kan? Terutama pas lagi capek-capeknya, pas lagi ngerasa sulit. Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, bagian pertama, kesusahan seorang guru. Jadi sebelum kita bicara soal pahala dan surga, kita harus jujur dulu sama kondisi di lapangan. Kita semua tahu, jalan yang ditempuh para pahlawan tanpa tanda jasa ini seringkali terjal dan penuh tantangan. Ini bukan sekedar keluhan loh, ini beneran realitas sehari-hari. Coba deh kita bayangin, gaji yang sering telat, penghasilan yang kadang buat kebutuhan pokok aja mepet, status kepegawaian yang tiap tahun bikin deg-degan. Belum lagi harus sabar ngadepin murid yang macam-macam, bahkan sampai harus nombok pakai uang pribadi cuma buat beli spidol. Ini perjuangan yang nyata banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, perhitungan duniawi. Coba deh kita lepas dulu kacamata spiritual kita sejenak. Anggap kita ini seorang akuntan. Kalau kita lihat profesi ini murni dari sudut pandang logika, untung rugi finansial, gimana sih hitung-hitungannya? Sepadan nggak? Jawabannya ya seperti yang tertulis di sini. Kalau kita pakai matematika dunia, hitungannya ya rugi. Malah bisa dibilang rugi banget. Waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan yang dikasih, rasanya kok nggak sebanding ya sama imbalan materi yang diterima. Tapi gimana kalau selama ini cara kita berhitung itu yang keliru? Gimana kalau ada buku kas lain yang kita lupakan? Nah, mari kita masuk ke bagian ketiga, transaksi langit. Ini adalah cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Disinilah letak perbedaannya. Coba lihat perbandingan ini deh. Di sebelah kiri, kacamata dunia melihat semua pengorbanan itu sebagai kerugian. Tapi di kanan, dalam pandangan langit, setiap rupiah yang keluar itu dianggap sebagai pinjaman kepada Tuhan. Rasa lelah kita dicatat sebagai pahala kesabaran. Dan ketidakpastian status itu akan dibayar lunas dengan jaminan pahala yang sudah pasti. Inilah inti dari transaksi langit itu. Setiap rupiah yang Anda keluarkan buat beli spidol, setiap tetes bensin untuk berangkat ke sekolah, itu bukan lagi pengeluaran. Itu adalah setoran investasi Anda langsung kepada Allah. Dan seperti yang tertulis, Dia tidak pernah ingkar janji untuk mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Dan keuntungan dari investasi ini seringkali bukan dalam bentuk uang loh. Justru datang dalam bentuk yang jauh lebih tak ternilai. Kesehatan yang terjaga, hati yang tenang di tengah banyaknya masalah, atau mungkin anugerah terindah berupa anak-anak yang tumbuh jadi anak baik dan selalu dijaga olehnya. Kita lanjut ke bagian keempat, warisan abadi. Kalau Anda berpikir keuntungan tadi udah luar biasa, tunggu dulu. Investasi ini punya satu fitur yang nggak dimiliki oleh investasi manapun di dunia. Profitnya itu terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Konsep yang luar biasa ini namanya amal jariyah. Bayangin aja, ini seperti kita menanam pohon yang buahnya akan terus mengalir untuk kita, selamanya, tanpa henti. Inilah yang disebut investasi spiritual dengan keuntungan abadi. Coba deh, kita lihat betapa indahnya mekanisme ini. Anda cuma ngajarin satu huruf, misalnya huruf alif. Lalu, murid Anda itu seumur hidupnya membaca Al-Quran, di mana di dalamnya ada ribuan huruf alif. Bisa Anda bayangkan? Pahala dari setiap huruf yang ia baca itu terus mengalir deras untuk Anda. Ini adalah rantai pahala yang abadi dan gak akan pernah putus. Jadi, apa yang tadinya terlihat seperti kerugian di awal, ternyata adalah sebuah investasi abadi yang bahkan tidak akan pernah bisa dibeli oleh miliarder manapun. Anda sedang membangun aset akhirat yang tidak lekang oleh waktu. Jadi, untuk Bapak dan Ibu guru honorer di seluruh pelosok negeri, dimanapun Anda berada, bagian terakhir dari paparan ini saya persembahkan untuk Anda semua. Setiap kali Anda merasa lelah menahan amarah, setiap kali Anda harus super sabar mengulang penjelasan, di momen itulah coba ubah niat Anda. Jadikan setiap tetes keringat itu sebagai persembahan yang tulus. Bukan lagi karena tuntutan pekerjaan, tapi karena Allah. Jadikan lelahmu itu menjadi lillah. Jadi, jangan pernah biarkan pandangan manusia membuat Anda merasa kecil. Lupakan sejenak soal status dan gaji. Karena di hadapan Allah, Anda bukanlah sekedar guru honorer. Anda adalah pemegang amanah yang sangat-sangat mulia. Ingatlah selalu akan hal ini ya.
Di dalam kelas Anda yang mungkin sederhana, di antara murid-murid Anda bisa jadi sedang duduk seorang calon pemimpin masa depan, seorang ilmuwan hebat, atau seorang ulama yang kelak akan mencerahkan umat. Dan itu semua dimulainya dari Anda. Maka dari itu, jangan pernah biarkan pelita itu padam. Teruslah menyala, teruslah mengajar dengan hati. Karena meskipun dunia tidak selalu melihat, langit akan selalu menjadi saksi atas setiap perjuangan kalian. Ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah sebuah misi. Jadi saat Anda masuk kelas besok, coba deh lihat wajah murid-murid Anda dan tanyakan pada diri sendiri, siapa di antara mereka yang akan saya inspirasi untuk mengubah bangsa ini? Karena percikan api perubahan itu dimulai dari Anda.